Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi Pohan, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas besar Fisika Komputasi dengan judul Menghitung Percepatan pada Gerak Harmonik Sederhana. Yang beranggotakan saya sendiri, Rizpita Dewi, dan rekan saya, Tarisa Jumiati Haura, dan Yuki Ramadhani. Next. Topik yang akan kami bahas pada presentasi ini adalah landasan teori, yang kedua ada flowchart, dan juga ada program. Next. Di sini kami akan menjelaskan apa itu diferensial dan juga diferensial numerik. Diferensial sendiri adalah salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Diferensial numerik digunakan dalam penentuan nilai aproksimasi dari turunan fungsi f pada titik tertentu. Next. Hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titiknya yaitu dirumuskan dengan Y sama dengan Fx ditambah F aksen X dikali Hx. Dan F aksen X didefinisikan sebagai F aksen X sama dengan limit H menuju 0, Fx tambah H dikurang Fx dibagi H. Next. Deret Taylor. Deret Taylor merupakan dasar untuk menyelesaikan masalah dalam metode numerik, terutama penyelesaian persamaan diferensial, sehingga bentuk umum dari deret Taylor dapat ditulis dengan rumus di bawah ini, yaitu Fxi ditambah 1 sama dengan Fxi ditambah F aksen Xi delta X dibagi 1 faktorial ditambah F2 aksen Xi dx delta X kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah F3 aksen Xi delta X pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Sampai seterusnya, dan untuk rumus Kn-nya yaitu Fn Xi delta X pangkat N dibagi N faktorial ditambah Rn. Next. Pada program dan juga flowchart yang kami gunakan untuk tugas besar ini, kami menggunakan diferensial numerik dengan 3 metode. Secara umumnya, yaitu ada yang pertama, forward difference, beda maju. Yang kedua, central divide difference, beda tengah. Dan juga backward divide difference atau beda mundur. Untuk materi selanjutnya, lebih penjabaran dari 3 metode tadi akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada UK, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya untuk yang pertama itu ada forward divide difference atau beda maju, yang mana metode ini digunakan untuk menghitung turunan pertama dari suatu fungsi secara numerik dengan pendekatan dari arah depan atau maju. Di mana kita bisa melihat untuk uraian deret Taylor untuk fungsi X ditambah H. Kemudian, jika kita hanya mengambil 2 suku pertama dari deret Taylor dan mengabaikan suku H kuadrat dan seterusnya, maka didapatkan Fx ditambah H sama dengan Fx ditambah H F aksen X. Kemudian, untuk rumus dari beda maju itu sendiri, untuk turunan pertama itu ada F aksen X sama dengan Fx ditambah H dikurang Fx per H. Next. Untuk yang kedua ada central divide difference, merupakan beda tengah, merupakan skema pengambilan perubahan dari 2 titik sekitar dari titik yang diukur. Yang mana kita dapat melihat uraian deret Taylor untuk fungsi X ditambah H
dan untuk fungsi X dikurang H. Bisa dilihat rumusnya. Dan selanjutnya untuk selisih dari keduanya itu dapat diperoleh 2H F aksen X ditambah 2H pangkat 3 per 3 faktorial dikali dengan F 3 aksen X dan seterusnya. Next. Kemudian ada rumus dari beda tengah untuk turunan pertama, yaitu F aksen X sama dengan Fx ditambah H dikurang Fx dikurang H per 2H. Selanjutnya, untuk beda mundur akan dijelaskan oleh rekan saya, Tarisa Jumiati. Oke. Selanjutnya yaitu backward difference atau beda mundur, di mana merupakan skema kebalikan dari skema maju, dan uraiannya untuk fungsi X dikurang H adalah Fx dikurang H F aksen X ditambah H kuadrat per 2 faktorial dikali F double aksen X dikurang H pangkat 3 per 3 faktorial. F 3 aksen X ditambah seterusnya. Nah, rumus beda mundur turunan pertama yaitu F aksen X sama dengan Fx dikurang F X dikurang H per H. Nah, selanjutnya ada persamaan umum gerak harmonik sederhana yaitu Xt sama dengan A sin omega T ditambah theta, dan kedua persamaan kecepatan pada gerak harmonik sederhana di mana Ft sama dengan dx per dt sama dengan A omega cos omega T ditambah theta. Nah, yang ketiga persamaan percepatan gerak harmonik sederhana yaitu AT sama dengan D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan min A omega kuadrat sin omega T ditambah theta. Nah, berikut contoh kasus kecepatan gerak harmonik sederhana dapat dinyatakan pada persamaan F sama dengan omega A cos omega T ditambah theta, di mana F adalah kecepatan m per s, dan T adalah waktu sekon, omega adalah kecepatan sudut 50 radian per sekon, A adalah amplitudo 10 meter, dan theta adalah sudut 60 derajat. Selanjutnya kami akan membuat flowchart dan program untuk menentukan percepatannya dengan batas kanan, batas kiri, dan jumlah data yang merupakan masukan program. Nah, berikut flowchart yang kami sajikan yaitu dimulai dari start dan kami mendeklarasikannya dengan fungsi ft, lalu kami ada masukan input, ada kecepatan sudut omega, amplitudo A, sudut theta, batas kiri xi, batas kanan xf, jumlah data n. Lalu kita memprosesnya dengan rumus delta x sama dengan xf dikurang xi per n kurang 1. Selanjutnya kita proses i sama dengan 0. Lalu kita while untuk for I sama dengan 0 sampai N. Nah, kita looping lagi, I sama dengan 0. Kalau nilainya memenuhi, kita akan proses lagi dengan rumus F aksen X sama dengan Fx ditambah H dikurang Fx per H. Nah, kalau tidak memenuhi, kita akan looping lagi dengan nilai I besar dari 1 dan I kecil dari N. Nah, kalau nilainya memenuhi lagi, Fx aksen sama dengan Fx ditambah H dikurang Fx dikurang H per 2H. Kalau nilainya belum memenuhi dari looping I besar dari 1 dan I kecil dari N, kita akan proses lagi dengan rumus F aksen X sama dengan Fx dikurang Fx kurang H per H.
Lalu dari proses tersebut kita akan mendapatkan keluaran percepatan. Nah, dari keluaran percepatan kita proses lagi, kita akan mendapatkan nilai X, yaitu X sama dengan X ditambah delta X. Nah, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tarisa yang telah menjelaskan terkait teori, khususnya pada persamaan dan juga contoh studi kasus, dan juga flowchart tadi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan program dan juga runningan dari Google Colab oleh UK. Pada UK disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan program yang kami peroleh. Next. Untuk bagian yang pertama, itu ada import NumPy as NP, yang disingkat dengan NP digunakan untuk operasi matematika. Yang kedua, itu ada import Pandas as PD, itu digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data dalam bentuk tabel. Kemudian ada import matplotlib pyplot as plt, digunakan untuk membuat grafik dari hasil perhitungan. Kemudian untuk bagian pertama itu kami membuat untuk menampilkan identitas program. Baris itu hanya untuk menampilkan informasi identitas kelompok dan judul program saat dijalankan dan tidak mempengaruhi perhitungan. Kemudian untuk baris ketiga itu ada masukan parameter yang digunakan. Pertama itu ada kecepatan sudut sebesar 50, untuk amplitudo sebesar 10, kemudian ada sudut fase dalam radian sebesar 60, kemudian ada waktu awalnya sebesar 5, waktu akhir sebesar 10, dan jumlah titik waktu yang ingin dihitung itu sebesar 1000. Yang mana semakin banyak jumlah N-nya, maka semakin halus grafiknya. Selanjutnya, untuk mendefinisikan fungsi, itu digunakan untuk menghitung kecepatan GHS terhadap waktu. Yang mana rumus kecepatan GHS itu sendiri adalah VT sama dengan omega A cos dikali dengan omega T ditambah theta, yang akan digunakan untuk mencari turunan atau percepatan. Selanjutnya, untuk bagian bawahnya itu ada inisialisasi list, yang mana VT itu untuk menyimpan waktu, dan AT itu menyimpan percepatan. Next. Selanjutnya ada delta X sama dengan XF dikurang XI dibagi dengan N dikurang 1, itu digunakan untuk menghitung selisih antar waktu untuk perhitungan numeriknya. Kemudian X sama dengan XI itu adalah titik waktu awal, nanti akan bertambah tiap perulangannya. Selanjutnya ada perulangan untuk hitung percepatan numerik. Di sini tujuannya adalah untuk menghitung turunan dari VT secara numerik, yaitu percepatan. Ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama ada beda maju, beda tengah, yang merupakan perhitungan yang paling akurat. Kemudian ada beda mundur, yang mana setiap nilai hasil turunan percepatan itu akan disimpan ke list AT waktu ke VT. Kemudian untuk membuat dan menampilkan tabel itu sendiri dibentuk di dalam 2 kolom.
di mana kolom kecepatan sama dengan waktu, kolom percepatan sama dengan hasil turunan AT. Kemudian untuk menampilkan grafik percepatannya, yang pertama itu ada PLT plot, yaitu untuk membuat grafik garis dari data waktu dan percepatan. Kemudian ada PLTX label. Ini digunakan untuk memberikan nama sumbu X atau waktu. Kemudian ada PLT label, digunakan untuk membuat nama sumbu Y atau percepatan. Kemudian ada PLT title, ini digunakan untuk membuat judul dari grafik itu sendiri, yaitu percepatan GHS dengan metode diferensial numerik. Selanjutnya ada PLT show. Untuk ini tuh digunakan untuk menampilkan grafik di layar. Baik, itu merupakan program yang dapat saya jelaskan dan dapat dilihat keluarannya. Bisa tolong di running, Tarisa. Bisa dilihat keluaran untuk yang pertama itu ada tabel keluaran, bisa tolong digeser ke atas. Itu terdapat tabel keluaran yang terdiri dari 2 kolom. Yang pertama ada kolom bagian kecepatan, kemudian ada percepatan. Untuk angka-angkanya sendiri itu dibulatkan 2 angka di belakang koma agar mudah dibaca dan dibandingkan. Selanjutnya untuk grafiknya, untuk grafik itu bisa kita lihat sendiri menunjukkan perubahan percepatan terhadap waktu dengan bentuk gelombangnya naik turun atau sinusoidal yang mencerminkan percepatan dari gerak harmonik sederhana, yang mana amplitudo percepatannya besar karena kecepatan sudut dan amplitudonya juga besar. Untuk jumlah gelombangnya menunjukkan frekuensi osilasi karena kecepatan sudutnya cukup besar, yaitu sebesar 50. Jadi untuk analisis dari keluaran ini, yaitu gerak harmonik sederhana itu menghasilkan percepatan yang periodik atau bolak-balik. Dan grafik ini juga membantu kita dalam memahami bagaimana percepatan berubah terhadap waktu akibat pengaruh kecepatan, sudut, dan amplitudo. Terima kasih, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Yuke telah menjelaskan tentang program dan juga hasil runningan dari program sebagai proyek besar dari kelompok kami, sehingga dapat disimpulkan percepatan pada gerak harmonik sederhana dapat dicari dengan menggunakan turunan fungsi kecepatan dari gerak harmonik sederhana dengan menggunakan metode diferensial numerik. Tadi juga sudah dijelaskan, metode diferensial numerik ini ada 3, yaitu ada beda maju, beda tengah, dan juga beda mundur. Di mana ketiga metode ini kami gunakan dalam program yang kami buat. Metode diferensial numerik digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi yang telah ditentukan dan dapat menghitung banyak data yang akan dicari. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya untuk menonton video presentasi kelompok kami. Kurang dan maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.